Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, mari kita mengenal Nabi Syuaib, seorang nabi yang berani menentang ketidakadilan dan mengajarkan umatnya tentang kebenaran. Mari kita ikuti perjalanan hidupnya, mulai dari kelahiran hingga saat-saat terakhirnya, dalam kisah yang inspiratif ini. Saat Nabi Syuaib tumbuh dewasa, cahaya kebijaksanaan terpancar darinya. Ia mengabdikan hidupnya untuk memberikan petunjuk kepada umatnya dalam menyikapi masalah dan permasalahan yang mereka hadapi secara adil dan bijaksana. Syuaib dikenal seorang yang teguh pendirian, sabar, dan lembut hatinya. Ia dengan senang hati yang lapang menerima kedatangan dua malaikat yang menyampaikan pesan Tuhan yang pertama kali datang kepadanya. Perjuangan Nabi Syuaib untuk menyebarkan ajaran kebenaran tidak datang dengan mudah. Ia harus menghadapi para pemimpin yang korup dan rakus, yang memiliki kekuasaan dan terus memiskinkan umatnya. Dalam menghadapi mereka, Nabi Syuaib tetap teguh dan tidak memutarbalikkan kata-katanya. Kebaikannya dan kejujurannya seringkali menimbulkan ancaman terhadap keselamatannya dan umatnya. Kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib, adalah segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an. Di pinggir negeri Syam, mereka terdiri dari orang-orang kafir yang tidak mengenal Tuhan yang Maha Esa. Mereka menyembah kepada Aikah, yaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi beberapa pohon dan tanam-tanaman. Cara hidup dan istiadat mereka sudah sangat jauh dari ajaran agama dan pengajaran nabi-nabi sebelum Nabi Syuaib alaihissalam. Kemungkaran, kemaksiatan, dan tipu-menipu dalam pergaulan merupakan perbuatan dan perilaku yang lumrah dan rutin. Kecurangan dan pengkhianatan dalam hubungan dagang, seperti pemalsuan barang, kecurian dalam takaran dan timbangan, menjadi ciri yang sudah sehati dengan diri mereka. Para pedagang dan petani kecil selalu menjadi korban permainan para pedagang-pedagang besar dan para pemilik modal. Sehingga dengan demikian yang kaya makin bertambah kekayaannya, sedangkan yang lemah semakin merosot modalnya dan semakin melarat hidupnya. Sesuai dengan sunnah Allah sejak Nabi Adam diturunkan ke bumi, bahwa dari waktu ke waktu, bila manusia sudah lupa akan kepadanya dan sudah jauh menyimpang dari ajaran-ajaran nabi-nabinya, dan bila iblis serta syaitan sudah menguasai sesuatu masyarakat dengan ajaran dan tuntutannya yang menyesatkan, maka Allah akan mengutuskan seorang Rasul dan Nabi untuk memberi penerangan serta tuntutan kepada mereka agar kembali ke jalan yang lurus dan ke jalan yang benar, jalan iman dan tauhid yang bersih dari segala rupa syirik dan persembahan berhala yang batil. Kepada kaum Madian diutuslah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang Rasul, yaitu Nabi Syuaib, seorang daripada mereka sendiri, sedarah daging dengan mereka. Ia mengajak mereka meninggalkan persembahan kepada Aikah, sebuah benda mati yang tidak bermanfaat atau bermudarat, dan sebagai gantinya melakukan persembahan dan sujud kepada Allah yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi, termasuk sebidang tanah yang mereka puja-puja sebagai Tuhan mereka. Nabi Syuaib kepada mereka menyerukan agar meninggalkan perbuatan-perbuatan dan kelakuan-kelakuan yang dilarang oleh Allah, serta membawa kerugian bagi sesama manusia, serta mengakibatkan kerusakan dan kebinasaan masyarakat. Mereka diajak agar berlaku adil dan jujur terhadap diri sendiri dan terutama terhadap orang lain, meninggalkan pengkhianatan dan kezaliman serta perbuatan curang dalam hubungan dagang, perampasan hak milik seseorang, dan penindasan terhadap orang-orang yang lemah dan miskin. Diingatkan oleh Nabi Syuaib akan nikmat Allah dan karunia-Nya
yang telah memberi mereka tanah yang subur serta sarana-sarana kemakmuran yang berlimpah-limpah dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan anak cucu yang pesat. Semuanya itu menurut seruan Nabi Syuaib patut diimbangi dengan rasa yang bersyukur dan bersembah kepada Allah Maha Pencipta yang akan melipat gandakan nikmat dan karunia-Nya kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang bersyukur. Diingatkan pula Nabi Syuaib bahwa jika mereka tidak mau sadar dan kembali kepada jalan yang benar, yaitu mengikuti ajaran dan perintah Allah yang dibawanya, niscaya Allah akan mencabut nikmat dan karunia-Nya kepada mereka. Bahkan Allah akan menurunkan azab-Nya atas mereka di dunia, serta siksa dari azab yang menanti mereka kelak di akhirat bila dibangkitkan kembali dari kubur. Nabi Syuaib mengkisahkan kepada kaumnya akan siksa dan azab yang diturunkan oleh Allah terhadap kaum-kaum sebelumnya, yaitu kepada kaum Nabi Nuh, kaum Hud, kaum Soleh, dan yang paling dekat yaitu kepada kaum Lut, yang semuanya telah menderita dan menjadi binasa akibat kekafirannya, akibat keangkuhannya, dan akibat dari keengganan mereka mengikuti ajaran serta tuntutan nabi-nabi yang diutus Allah kepada mereka. Diingatkan pula oleh Nabi Syuaib agar mereka beriktibar dan ingat bahwa mereka akan mengalami nasib yang sama apa yang telah dialami oleh kaum-kaum itu jika mereka tetap melakukan persembahan yang batil serta tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dan jahat. Dakwah dan ajaran Nabi Syuaib disambut buruk oleh mereka, terutama para penguasa, para pembesar, serta orang-orang kaya dengan ejekan dan olok-olok. Mereka berkata, "Adakah karena sholatmu engkau memerintahkan kami menyembah selain apa yang telah kami sembah sepanjang hayat kami? Persembahan mana pula yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami dan diwariskan kepada kami? Dan apakah juga karena sholatmu engkau menganjurkan kami meninggalkan cara-cara hidup sehari-hari yang nyata telah membawa kemakmuran dan kebahagiaan bagi kami, bahkan sudah menjadi adat istiadat kami turun-temurun? Sungguh kami tidak mengerti apa tujuanmu dan apa maksudmu dengan ajaran-ajaran baru yang kamu bawa kepada kami. Sungguh kami menyaksikan kesempurnaan akalmu dan ketidakberesan otakmu." Ejekan dan olok-olok mereka didengar dan diterima oleh Nabi Syuaib dengan kesabaran dan kelapangan dada. Ia sesekali tidak menyambut kata-kata kasar mereka dengan marah ataupun membalasnya dengan kata-kata yang kasar pula. Ia bahkan makin bersikap lemah lembut dalam dakwahnya dengan menggugah hati nurani dan akal mereka supaya memikirkan dan merenungkan apa yang dikatakan dan dinasihatkan kepada mereka. Dan sesekali ia menonjolkan hubungan darah dan kekeluargaannya dengan mereka sebagai jaminan bahwa ia menghendaki perbuatan baik bagi hidup mereka di dunia dan di akhirat. Bukan sebaliknya, ia tidak mengharapkan suatu balas jasa atas usaha dakwahnya. Ia tidak pula memerlukan kedudukan atau menginginkan kehormatan bagi dirinya dari kaumnya. Ia akan cukup merasa puas jika kaumnya kembali kepada jalan Allah. Masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang bersih dari segala kemaksiatan dan adat istiadat yang buruk. Ia akan menerima upahnya dari Allah semata yang telah mengutusnya sebagai Rasul yang dibebani amanat untuk menyampaikan risalahnya kepada kaumnya sendiri. Kaum Nabi Syuaib akhirnya merasa jengkel dan jemu melihat Nabi Syuaib tidak henti-hentinya berdakwah kepada setiap kesempatan dan di mana saja ia menemui orang-orang yang sedang berkumpul. Penghinaan dan ancaman dilontarkan kepada Nabi Syuaib dan kepada para pengikutnya. Mereka diancam akan diusir dan akan dikeluarkan dari Madian jika mereka tidak mau menghentikan dakwahnya atau tidak mau mengikuti
agama dan cara-cara hidup mereka. Berkata mereka kepada Nabi Syuaib dengan nada mengejek, "Kami tidak akan mengerti apa yang kamu katakan. Nasihat-nasihatmu tidak mempunyai tempat di dalam hati dan kolbu kami. Engkau adalah seorang yang lemah fisiknya, rendah kedudukannya dalam pergaulan. Maka tidak mungkin engkau dapat mempengaruhi atau memimpin kami yang berfisik lebih kuat dan berkedudukan yang lebih tinggi daripadamu. Coba, apabila bukan karena kerabatmu yang kami segani dan hormati, niscaya engkau telah kami rajam dan kami sisihkan dari pergaulan kami." Nabi Syuaib menjawab, "Aku tidak akan hentikan dakwahku kepada risalah Allah yang telah diamanahkan kepadaku, dan janganlah kamu mengharapkan bahwa aku maupun para pengikutku akan kembali mengikuti agamamu dan adat istiadatmu setelah Allah memberi hidayahnya kepada kami. Perlindunganku adalah Allah yang Maha Kuasa dan bukan dari sanad kerabatku. Dialah yang memberi tugas kepadaku dan Dia pula yang akan melindungiku dari segala gangguan dan dari segala ancaman. Dialah Allah yang Maha Kuasa. Adakah sanak saudaraku yang engkau lebih segani daripada Allah yang Maha Berkuasa?" Sejak berdakwah dan bertablik menyampaikan risalah Allah kepada kaum Madian, Nabi Syuaib berhasil menyadarkan hanya sebagian kecil dari kaumnya saja, sedangkan sebagian dari yang lain, yaitu sebagian besar, masih menutup hatinya bagi cahaya iman dan tauhid yang diajarkan oleh beliau. Mereka tetap berkeras kepala mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan agama yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Itulah alasan mereka satu-satunya yang mereka kemukakan untuk menolak ajaran Nabi Syuaib. Dan itulah benteng mereka satu-satunya, tempat mereka berlindung dari dakwah seruan Nabi Syuaib. Di samping itu, jika mereka sudah merasa tidak berdaya menghadapi seruan dakwah Nabi Syuaib yang didukung dengan dalil dan bukti yang nyata kebenarannya, mereka selalu melemparkan tuduhan-tuduhan kosong, seolah-olah Nabi Syuaib adalah tukang sihir dan ahli sulap yang ulung. Mereka telah berani menentang Nabi Syuaib untuk membuktikan kebenaran risalahnya dengan mendatangkan bencana dari Allah yang ia sembah. Mendengar tantangan kaumnya itu membuktikan bahwa hati mereka telah tertutup rapat-rapat bagi sinar agama dan wahyu yang ia bawa, dan bahwa tiada harapan lagi akan menarik mereka ke jalan yang lurus serta mengangkat mereka dari lembah syirik dan kemaksiatan serta dari pergaulan buruk. Maka bermohonlah Nabi Syuaib kepada Allah agar menurunkan azab siksanya kepada kaum Madian, kaum yang menentang dakwahnya, untuk menjadi ibroh dan peringatan bagi generasi-generasi yang akan datang. Allah yang Maha Berkuasa berkenan menerima permohonan dan doa dari Nabi Syuaib. Maka diturunkanlah lebih dahulu di atas mereka hawa udara yang sangat panas, yang mengeringkan kerongkongan karena dahaga yang tidak dapat dihilangkan dengan air, dan yang membakar kulit yang tidak dapat diobati dengan berteduh di bawah atap rumah ataupun di pohon-pohon. Di dalam keadaan mereka yang sedang bingung, panik, berlari-lari ke sana kemari, mencari perlindungan dari terik panasnya matahari yang membakar kulit, dan dari rasa dahaga karena keringnya kerongkongan. Tiba-tiba terlihat di atas kepala mereka gumpalan awan hitam yang tebal. Lalu berlarilah mereka ingin berteduh di bawahnya. Namun setelah mereka berada di bawah awan hitam itu seraya berdesak-desakan dan berjejal-jejal, jatuhlah ke atas kepala mereka percikan api dari gumpalan awan hitam itu, diiringi dengan suara petir dan gemuruh ledakan dahsyat, sementara bumi di bawah mereka bergoyang dengan kuatnya, menjadikan mereka berjatuhan, tertimbun satu di bawah yang lainnya, dan binasalah mereka dengan serta-merta. Nabi Syuaib merasa sedih atas kejadian yang menimpa kaumnya dan berkata kepada para pengikutnya yang telah beriman, "Aku telah sampaikan kepada mereka risalah Allah.
menasihati dan mengajak mereka agar meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkar serta persembahan yang batil, dan aku telah memperingatkan mereka akan datangnya siksaan Allah bila mereka tetap berkeras hati, menutup telinga mereka terhadap suara kebenaran ajaran-ajaran Allah yang aku bawa. Namun mereka tidak menghiraukan nasihatku dan tidak mempercayai peringatanku. Karenanya tidak patutlah aku bersedih hati atas terjadinya bencana yang telah membinasakan kaumku yang kafir itu. Itulah kisah cerita Nabi Syuaib. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.